Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salaman ilaika ya Rasulullah. Iwan pilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Dan tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Iwan Pilah di mana saja berada, untuk kali ini kembali berjumpa dengan saya di channel Meseli Kirani. Dan tentunya kali ini saya akan mempersembahkan video menyikapi tentang gosip murahan yang dilakukan umat terjemahan kepada gurunda kita Ustadz Juma. Iwan Pilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka di sana curhat-curhatan seakan-akan Ustadz Juma menistakan, menghina, menghujat agama mereka. Dan mereka juga mengatakan bahwa Ustadz Juma hanya berani berkoar-koar di channel umat Islam, memfitnah dan menghujat agama mereka. Iwan Pilah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Ustadz Juma hanya meluruskan segala fitnahan yang ditujukan kepada umat Islam, terkhusus kepada Nabi kita, Nabi yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini merekalah yang sebenarnya menghujat agama Islam, karena mereka tidak punya hak untuk membahas Nabi Muhammad atau agama Islam, karena di dalam kitab mereka tidak pernah ada tertulis Nabi Muhammad. Tetapi di dalam kitab kami agama Islam, yaitu kitab suci Al-Quran, itu sangat jelas sekali ada tertulis Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa alaihissalam itu menurut mereka adalah Yesus yang mati di tiang salib yang mereka anggap sebagai Tuhan. Jadi di sini saya hanya meluruskan, jangan bilang bahwa Ustadz Juma itu menghujat agama kalian, karena sekali lagi saya katakan Ustadz Juma hanya meluruskan segala fitnahan yang ditunjukkan kepada umat Islam, kepada Nabi Isa dan juga kepada Nabi Muhammad SAW yang sering kalian hujat dan hina. Kalian tidak pantas menghina Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, dan juga nabi-nabi kami yang lain, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang kalian bilang disalib dan kalian jadikan Tuhan. Tapi kembali lagi, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Baiklah, untuk lebih jelasnya, marilah Iwan Pilah kita sama-sama mendengarkan video ini. Semoga menambah keimanan dan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil dari Al-Quran, wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadha siratun mustaqim. Dalil apa yang Anda minta? Coba. Oh, Zuma setiap berdebat tidak pernah membawa dalil,
Hai kawan, nenekmu kiper, dalil apa yang kamu minta? Akan saya sajikan. Insya Allah. Insya Allah. Jadi keberadaan saya itu bukan menghujat, bukan memfitnah, bukan menghina, tapi memberi peringatan bahwa esensi, hakikat, pribadi, manusia, makhluk, ciptaan yang kau sembah di dalam kitabku berseru kepada Bani Israel, wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Kurang apa lagi coba? Ayo. Jadi sahabat-sahabat, kehidupan kita di atas muka bumi ini itu cuma sekali. Penyesalan itu datang nanti ketika roh sudah keluar dari jasad. Salah memilih agama, maka kita akan sengsara kekal di neraka. Benar di dalam memilih agama, maka kita akan kekal di jannah. Iblis akan selalu mengiringi langkah kita selaku anak keturunan Adam. Sehingga hal-hal yang nikmat menurut kita itu akan cenderung diselimuti oleh bisikan-bisikan iblis. Hal-hal yang berat menurut kita itu juga akan diselimuti oleh pengaruh iblis agar kita tinggalkan perintah Allah itu. Nah, sekarang mari coba kita berpikir. Kira-kira menyembah Allah, pencipta alam semesta itu salah? Mengimani Isa, Yesus itu sebagai utusan Allah itu salah? Benar. Benar. Berarti Islam duduk pada koridor yang benar. Anda semua yang mencaci, memaki, curhat-curhatan, sudah benarkah Anda dengan mendudukkan Yesus sebagai sembahan? Sudah benarkah Anda dengan menggantikan posisi Tuhan pencipta alam semesta dengan Yesus yang Anda katakan inkarnasi menjadi manusia? Sudah benarkah Anda? Susah untuk Anda jawab. Kenapa? Karena iman Anda lebih dominan daripada akal. Lanjut admin, kalau masih ada. Sudah membuat garis merah, akulah kebenaran. Jadi Yesus tahu bahwa di kemudian hari akan ada nabi-nabi palsu, Tuhan palsu, ilah palsu. Stop. Jadi, menurut teman kita, Yesus tahu akan ada nabi-nabi palsu. Markus 13 nomor 1. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di situ diterangkan Paulus adalah nabi. Oke? Sekali lagi, Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Paulus adalah nabi. Yesus menerangkan ada nabi-nabi palsu. Dan ini netizen pasti sudah hafal ini. Sahabat-sahabat yang selama ini kita berjuang bersama-sama pasti sudah hafal. Bagaimana kemudian Yakub ketika memanggil anak-anaknya, 12 anaknya di dalam kitab Kejadian, ya, Kejadian 49. Bagaimana Yakub menerangkan bahwa kamu Benyamin keturunanmu akan menjadi serigala di tengah-tengah domba. Ajaibnya, Allah memberi petunjuk. Keturunan yang kemudian disebut sebagai serigala, ngaku serigala. Roma 11 nomor 1. Aku, Paulus, adalah keturunan dari Yakub, dari suku Benyamin. Hai, sudah klop. Dia nabi. Dia mengajarkan segala sesuatunya bukan berdasarkan firman Tuhan. Dia membelokkan semua ajarannya. Maka itulah kemudian, kenapa Suma selalu membawa dalil dari kitabmu? Untuk menyadarkan kamu. Cobalah duduk dulu. Duduk di hadapanku dengan syarat akal berfungsi. Jangan emosi. Duduk. Jangan kayak sahabat kita Ferry. Nggak punya otak. Jadi saya susah untuk menjelaskan. Duduk. Pakai akal. Kita duduk. Kita urai. Kita menggunakan dialog yang santai. Tapi by data. Nah itu. Saya suka. Ya. Tidak capek kalian mendengarkan saya keluar-keluar dengan suara lantang? Capek kan? Nah, kalau tidak mau, masuk. Kita dialog santai.
Tapi syaratnya pakai otak. Kapan Anda tidak menggunakan otak, maka volume suara saya akan naik. Sebagai penekanan. Bukan emosi, tapi penekanan. Saya susah untuk emosi. Jarang saya emosi. Alhamdulillah. Salah satu kemuliaan yang Allah beri kepada saya, alhamdulillah, saya susah untuk emosi. Untuk benci, untuk jengkel, itu susah bagi saya. Boleh tanya kepada admin, kepada keluarga saya, ini saya lagi di rumah, saya itu tidak bisa dendam, tidak bisa membenci. Ya, aduh, susah lah. Bukan saya muji diri, tapi hanya mengatakan apa yang dituduhkan oleh teman-teman, sulkipi, tendensius, emosian, keras kalau berdebat, marah-marah. Oh tidak, itu memang pola saya. Jujur saya katakan melalui forum ini, saya adalah salah satu instruktur bela diri. Ya, saya salah satu instruktur bela diri, dan bagian daripada keseharian saya itu mengajar di beberapa kompi-kompi militer. Jadi wajar kalau suara saya keras. Ya, jadi tolong dimaafkan kalau suara saya keras. Di pengurus MMCI juga ada salah satu orang yang berpangkat tinggi di situ sebagai pengurus, dan dia tahu kalau saya adalah pelatihnya. Itu yang perlu dipahami. Jadi sahabat-sahabat, sekali lagi saya katakan, saya adalah salah satu instruktur bela diri Mampuru ya, itu full body contact. Ya, jadi aliran keras saya, bentrok fisik full. Jadi kalau saya berkeras suaranya lantang, wajar lah itu, ya, wajar lah itu, biasa lah itu. Jangan dianggap bahwa saya emosi, enggak lah. Kalau Anda ketemu dengan saya, Anda tidak akan percaya. Oh, ternyata Bang Suma itu orangnya, manis pisan. Lanjut admin. Keras, akulah kebenaran. Itu terus saja terus. Akulah kebenaran, akulah kebenaran. Kalau Yesus kebenaran, kenapa Anda tidak percaya? Mulutmu aja yang menyanjungnya. Dia sudah mendeklarasi dirinya. Akulah kebenaran. Nenekmu kiper. Kita berbicara agama. Hanya Tuhanlah kebenaran itu sendiri. Semua orang pengikut Kristus kita dibenarkan. Bukan kita orang benar. Kita dibenarkan oleh karena Kristus. Kan begitu. Mimpi. Kita tidak menerima penghukuman yang jahanam itu dari Bapa. Jadi Yesus sudah mematok, sudah menggariskan. Ya, sudah membuat apa namanya itu? Pedang roh. Nih. Wis. Pedang roh. Akulah kebenaran. Aduh. Di luar itu kepalsuan. Siapapun itu ada. Coba teman-teman coba bisa deh. Baca semua kitab suci agama apapun di bawah kolong langit ini. Ada enggak Tuhannya berkata di akulah kebenaran. Oke, stop. Kalau saya tantang balik, ada enggak Yesus pernah mengatakan, akulah satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain? La ilaha illa ana. Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak Yesus pernah mengatakan, akulah satu-satunya Allah yang benar? Enggak ada. Ada enggak Yesus pernah mengatakan, akulah pencipta langit dan bumi? Enggak ada. Enggak ada itu. Enggak ada. Enggak ada. Kamu bertanya mengatakan sesuatu yang ada aja di kitabmu. Tapi giliran yang ada di kitabku gue tanya samamu, mencret lo. Lanjut admin. Palsu kan banyak. Ya, jadi saya setuju sama Pak Bom. Ya, kita harus mengasihi mereka. Oh, Bom namanya. Sorry kalau saya tadi salah nama kawan. Bom. Baik. Lanjut. Karena mereka tidak ada kebenaran. Semua orang yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Di dalam dirinya bukan roh dari Tuhan. Itu ajaran dari mana? Dari ini aja udah kepleset kalian. Inilah saya katakan, saya datang itu untuk meluruskan kalian. Kalian katakan Yesus itu Tuhan. Nenekmu dari mana yang ngajarin? Yesus pernah ngajarin itu kalau dia adalah Tuhan. Kalian ini sakit memang. Lanjut admin. Itu bukan dari Tuhan yang benar. Ini Zuma ya? Ya, betul Pak. Bukan hanya Zuma. Cie dapat fotoku dari mana kalian ini? Wah. Jangan-jangan si Pak Bom ini jatuh cinta lagi. Aduh. Saya lihat mukamu kayak nafsu kali kulihat. Lanjut admin. Oh, dia berani ke Toraja enggak ya? Tunggu. Admin. Apa lu bilang?
Berani ke Toraja. Weh, apa na saya teh? Berana saya na tahu pendatang ini, aduh. Wah, tek benar-benar ake susi teh sola. Si sola ki paling na ake duka tahu Toraja duka na aku. Waduh. Cocok kalau begini, udah pas ini. Kebetulan bulan depan ya, Om. Bulan depan itu saya mau ke bagian utara. Tolong nonton video saya ini, sebutkan Anda di mana di Toraja, saya akan mampir. Saya akan mampir. Asalkan Anda bisa betul-betul berdialog dengan baik. Saya akan mampir. Tanggal 22 atau tanggal 22 ya. 22 kita akan tinggalkan kota Makassar, bergeser ke utara. Kita ada undangan di sana. Insya Allah, kalau Anda di Toraja, saya samperin. Saya samperin dengan catatan berdialog. Dan tentu kita live. Aduh, kusang aku tahu Jawa ngina, kusang aku tahu Papua. Ternyata tahu Indo kita mai. Waduh, selaku duka siap balik. Nah, alhamdulillah kalau begitulah. Berarti kita satu kota. Oke netizen, selamat, kami satu kota. Insya Allah, kalau orang ini betul-betul jantan, dia pasti akan menyiapkan waktu ke saya. Karena saya di kota Makassar. Sekarang PPKM sudah enggak. Berarti dia harus ke kota Makassar selalu. Karena pusat dari kota Sulawesi Selatan itu adalah kota Makassar. Nah, kita tunggu aja. Tunggu videonya. Kalau tidak ada, berarti, aduh, apa ya bilangnya? Saya mau bertengkar. Saya mau bertengkar. Saya mau berkelahi. Tapi tolong pegang saya. Ahai! Lanjut, admin. Ini orang Makassar kayaknya nih. Kalau Pak Bom setuju, saya masuk ke ruangan. Saya rencana sih Pak Bom ke channelnya dia. Masuk aja, baru undang dia ke sini. Asik, begitu dong Pak Bom. Betul Pak Bom. Masuk, pokoknya masuk. Bawa cangkul, bawa kampak, bawa semuanya yang kamu bisa bawa. Hah? Jadi dia masuk ke channel saya, terus saya pindah ke channelnya dia. Neneknya kiper, ngapain? Sok penting kali. Bilang dia kalau kamu bicara Alkitab, kau ke hamba Tuhan saja, ke Bapak hamba saja langsung Pak Bom di sini. Biar kita kupas. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa lah sahabat saya ini. Aduh, no comment lah saya. Lanjut. Pasti aja. Kitabnya baru kita bandingkan, ya kan? Itu aja. Benar. 10 kepalanya Pak Bom tidak akan berani masuk di sini. Saya yakin itu. 10 kepalanya Stop. 10 kepalanya Suma tidak akan berani masuk sini. Oh, jangan kayak begitulah. Bukan kayak begitu. Saya nggak masuk ke situ bukan karena saya nggak berani. Kalian ini. Kalian yang harus masuk ke sini. Kalian kan yang membahas saya kan? Bukan saya yang membahas kalian. Kalian yang membahas saya. Berarti kalian berkomplotan untuk menyerang saya. Ya Anda masuk ke sini dong. Katanya saya menghujat. Katanya saya menghina. Katanya saya menista. Katanya kalian memperhatikan, mengkaji, menonton, meneliti 800 konten saya. Saatnya Anda datang. Kok saya yang harus ke situ? Nenekmu kiper lah. Ngapain kalian usir kalau kalian tidak punya nyali? Harus punya nyali, gitu dong. Lanjut admin. tidak akan berani masuk di channelnya Pak Bom. Ya saya yakin itu. Coba aja. Kalau Nangkana berani. Ya, kalau Nangkana tidak, kalau kan Makassar gitu, jing bahasa Makassar. Nangkana Makassar. Nah, Mampulo pada badimu nama kumalaki. Jing. Karena kan Makassar Mampulo pada badimu nama kumalaki. Ante kamane kumalaki. Ini bom tena kumalaki ada Mampulo pada badimu. Ngapa kok? Lupa cuci muka pakai darah babi kayaknya ini Pak Bom ya hari ini ya, hari waktu saat dia live ini ya. Ngapain coba kau bawa badi? Katanya kamu ajaran kasih. Biar 10 badimu katanya. Biar 10 badimu kau bawa, saya tidak pernah tahu. Loh, kok jadi berantem ke fisik, Bom? Katanya ajaran kasih, Bom. Wah, kalau saya Bom, saya di lapangan, Bom, saya sering teriak-teriak kayak begini, Bom. Terhadap prajurit saya teriak-teriak gini, Bom.
Terhadap sipil saya teriak gini, Bom. Tapi saya tidak emosi, Bom. Saya tidak sampai ngajak mereka bawa badi, bawa pisau, bawa parang, enggak. Loh, kamu katanya ajaran kasih. Kita belum pernah dialog, kamu sudah pakai badi. Wah, benar-benar lah ini. Waduh. Palsu lu kalian, palsu. Kalian ajaran kasih palsu. Kok bawa badi sih? Wah, mau bentrok fisik rupanya dengan saya. Yakin? Yakin? Oh. Oh, lo. Organisasi bela diri yang paling disegani di Kota Makassar, cari tahu. Kamu akan temukan saya di situ. Organisasi bela diri persiapan tentara untuk Timur-Timur yang ada di Makassar ini yang paling disegani, yang melatih BRIMOB pada saat itu, cari tahu. Kamu akan menemukan nama besar saya di dalam. Jadi kalau mau bentrok fisik dengan saya, wah, bom. Kamu lari aja kayaknya susah. Ya, bahkan saya rasa kalau lihat dari tampangmu ini, kentut aja kamu itu butuh bantuan orang. Kok pakai bawa badi sih? Aduh, nggak cocok ini. Dialog agama, dialog aja, bro. Ngapain bawa-bawa kayak begitu? Ya, malu-maluin aja. Orang Toraja nggak kayak gitu loh. Orang Toraja itu baik-baik loh. Ya, saya juga orang Toraja, bro. Nggak ada orang Toraja seperti itu. Agama itu justru mengajarkan kita menjadi baik. Meskipun kita berdebat, meskipun kita itu berdialog dengan urat, tapi kita tetap saling menyayangi. Kita tetap mengasihi. Wah, jangan kayak begitu. Waduh. Memang saya tidak punya badi. Betul, badik itu pisau ya, apalah istilahnya kalau kris ya. Kalau teman-teman di luar sana nggak tahu badik, kris atau pisau yang selalu diselip di pinggang. Kata dia, meski saya bawa 10 badik, dia tidak takut. Emang kita mau bentrok fisik? Nggak jadilah saya ke Toraja kalau mau bentrok fisik. Takut saya sama bom. Takut. Waduh. Gak bener ini. Ajaran kasih kok kayak begitu. Jangan dibawa candaan lah itu, Badi. Ya, itu harga diri. Apalagi lu nuduh-nuduh saya Makassar lagi. Sebagai orang Makassar, Badi itu harga diri loh. Janganlah kawan, ya jangan. Kita berdialog tentang agama justru untuk menyatukan ya persepsi kita terhadap agama. Kita boleh berdebat. Agama kita masing-masing dilindungi oleh negara. Tapi jangan karena agama kita bentrok. Jangan. Ajaranmu ajaran kasih kan? Nah, ajaranku ajaran rahmatan lil alamin. Kompak kan itu. Ketika kemudian kita ada bergesekan paham, ada bertolak belakang paham, ada kemudian kita itu ribut tentang satu ideologi yang kita perjuangkan. Boleh. Silakan. Tapi hanya sebatas perang akal, perang logika, perang pemikiran. Bukan bawa-bawa badi. Untung baik juga kalau kamu berhadapan dengan saya, wajahmu bisa menghadap ke saya. Takutnya tunduk terus. Jadi nggak usah lah bawa-bawa kayak begitu ya. Nggak perlu lah kawan. Please. Meskipun agamamu itu masuk ke Indonesia dengan cara kekerasan, dengan cara penindasan, dengan cara penjajahan, dengan cara pembunuhan. Tapi janganlah kau teruskan tabiat pendahulumu ya. Ya kawan ya. Damailah di sini di Indonesia. Indonesia diperjuangkan. Kami umat Islam sudah memenangkan peperangan melawan majikan-majikan kalian. Mereka kami berhasil usir. Kalian kami hidupkan di tengah-tengah kami dengan damai. Janganlah kalian mengajak-ngajak kayak begitu. Islam nggak cocok dengan begitu. Tapi kalau lu yang mau, lu meminta, lu memulai, satu helai bulu saya pun tidak rontok. Oke, Bom. Janganlah bawa kayak gitulah. Malas saya. Lanjut admin. Lari, sini kau. Wah. Oh, jadi bahasa Makassar. Kamu tahu. Wah. Sama seperti ini Pak Bombo di Julius. Janganlah kayak gitu, Bom. Lanjut. Ini penghujat benar. Ya segala kita, saya Pak Bombom ya dan teman sini ada Pak Dani ya. Saya tidak pernah mengomentari saudara-saudaraku yang terkasih dari NU Muhammadiyah yang nggak pernah mentok. Ya, kok larinya ke NU Muhammadiyah? Kenapa kamu nggak bilang aku tidak pernah mengomentari Zuma? Kenapa nggak bilang gitu? Ayo, tabok kan?
Ngapain Enu kau komentari? Emang Enu ada apa? Ah, gila benar mereka ini. Ah, beginilah kalau mental pengecut. Bisanya hanya teriak-teriak di dalam toilet. Lanjut admin. Palsu inilah sebenarnya yang membuat Islam itu jadi jelek di Indonesia. Ustadz penipu dan pendusta itu. Jadi mereka sendiri yang membuat mereka. Tapi sebenarnya saya di satu sisi, Pak Bom, saya senang mereka kadang-kadang mereka menghujat begitu karena dengan hujatan mereka itu banyak orang murtad, Pak, sebenarnya. Iya. Ya, memang. Iya. Memang. Udah berapa orang yang murtad yang kamu baptis? Udah berapa? Hah? Udah berapa? Lanjut admin. Ya. Masih ada? Terima kasih Pak Bom. Salam Maranatha ya buat kita semua di room dan di live chat ya, saudara-saudaraku ya. Damai sejahtera dari Allah kita ya, Allah Tritunggal Allah Bapa Anak dan Roh Kudus. Nah, itu dia. Banyak sekali Allahmu. Banyak sekali Tuhanmu melanggar ajaran Yesus kalian ini.